Halo guys, perkenalkan, namaku Muhammad Rendi Pratama dari kelas 11 IPA 4 dan seperti yang kalian ketahui, kali ini aku akan membuat suatu alat konversi energi buatan aku sendiri. Untuk alat yang aku buat, aku beri nama Smart Ruler atau penggaris otomatis atau juga bisa dibilang meteran otomatis. Untuk desainnya, kalian bisa lihat seperti ini. Gimana? Penasaran bukan? Oke, lanjut aja kita ke penjelasannya. Pasti di antara kalian masih sangat banyak yang bingung tentang cara kerja dan juga konsep dari alat ini. Tapi, simpelnya, alat ini atau meteran otomatis ini dibuat untuk mengukur suatu objek sampai dengan alat tersebut. Gimana sih maksudnya? Misalnya, kamu ingin mengukur kamar kamu, mengukur lebar dari kamar kamu. Maka, pilih satu tembok yang ingin dijadikan suatu objek. Nah, setelah itu, arahkan alat tersebut ke tembok yang telah kamu pilih. Nah, akhirnya muncul deh di LCD seberapa lebar kamar kamu. Nah, kerennya untuk sensor ini mampu mengukur jarak maksimal sebanyak 4 meter. Lalu, apa sih konversi energi dari alat tersebut? Nah, lalu untuk energi yang digunakan adalah energi kimia, yaitu baterai. Dari energi kimia berkonversi menjadi energi listrik, dan akhirnya dikonversikan lagi menjadi energi cahaya yang dipakai oleh LED dan juga LCD. Oke, kita langsung aja siapin alat dan bahan yang diperlukan. Emang agak banyak sih yang harus kita siapin, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk alatnya kita butuh yang pertama itu solder. Lalu yang kedua itu kita butuh lem tembak. Lalu ada gunting. Lalu di sini aku pakai aplikasi desain. Untuk aplikasi desainnya aku pakai Autodesk Fusion 360. Kalau kalian pengen download juga bisa kok, karena ini free. Tapi emang harus registrasi dulu, khususnya buat para pelajar. Dan yang terakhir itu ada aplikasi Arduino. Dan untuk aplikasi Arduino-nya ini free, kalian bisa download secara bebas di PC atau laptop kalian. Siap, setelah kita menyiapkan alat, kita juga harus menyiapkan bahan-bahan yang benar-benar penting nih. Yang dibutuhin yang pertama itu adalah Arduino Nano. Untuk Arduino kan banyak ya, tapi untuk sekarang aku pakai Arduino Nano karena ukuran yang kecil dan juga mudah untuk diaplikasikan. Lalu yang kedua ada modul I2C. Lalu yang ketiga adalah LED display. Jadi modul I2C dan LED display ini kayak harus disatukan gitu loh. Jadi mereka nyambung. Lalu yang selanjutnya itu ada kabel Arduino Type B yang kayak gini. Lalu ada baterai 9 volt yang kayak gini, yang kotak bentuknya. Lalu ada sensor ultrasonic. Lalu ada box plastik atau semacamnya, boleh dari kardus atau boleh dari bahan-bahan yang ada di rumah kalian aja. Dan yang terakhir itu ada lampu LED untuk indikator. Tapi ini juga terserah kalian ya, dan aku juga belum tahu bakal dipakai atau enggak karena kita harus belajar dulu dan harus nyari tahu dulu. Segitu aja untuk alat dan bahannya, kita lanjut lagi. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jangan lupa disiapkan ya guys, karena alat dan bahan itu sangat penting untuk alat kita. Lalu, setelah itu kita harus menyiapkan desain atau gambaran untuk barang kalian. Kalian boleh buat gambaran kasar di kertas ataupun di aplikasi, seperti di PC, laptop, ataupun HP kalian. Lalu, selanjutnya bentuk box yang kalian punya sesuai dengan desain yang udah kalian buat. Di sini aku udah ngebor beberapa lubang dan memotong beberapa bagian untuk tombol, sensor, dan dudukan LCD-nya. Jadi part-partnya sesuai dengan apa yang kita mau. Oh iya, terus aku juga di sini ngepilok box yang aku punya karena biar gak terlalu hitam-hitam banget gitu, biar sesuai dengan desain yang aku punya. Kayak gini guys. Setelah itu, siapkan skema perakitan part agar memudahkan saat kita merakit. Ini untuk skemanya. Setelah kalian save, oke, langsung kita mulai ke bagian perakitan. Oke, pertama-tama siapin. Di sini ada baterai Arduino, lalu ada sensor. Di sini ada LED juga dan juga ada saklar. Oke. Nah, kalian catat ya. Untuk sensor kita colokin ke semua kabel jumpernya.
Yang pertama itu di sini ada tulisan GND, Echo, Trig, dan VCC. Untuk GND kita colokin ke port GND juga yang ada di Arduino Nano kalian. Lalu untuk VCC itu artinya plus, berarti artinya colokin atau sambungin ke port Arduino Nano yang tulisannya 5 volt seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke port yang ada di belakang LCD. Nah, di sini kan ada tulisan GND, VCC, SDA, dan juga SCL. Untuk GND, kita akan sambungkan dengan GND yang ada di sensor ultrasonik kalian. Nah, GND itu artinya minus, berarti kita sambungin ke port GND juga yang ada di Arduino Nano. Lalu, untuk VCC, kita sambungin juga kabelnya dengan yang ada di sensor ultrasonik kalian, gitu. Nah, kita sambungin dan colokin ke Arduino Nano kalian yang tulisannya 5 volt. Selanjutnya, untuk baterai. Gimana sih untuk baterai? Nah, di sini kalian lihat kan, baterainya ada yang kabelnya itu ada yang warna merah dan juga yang warna hitam. Untuk yang warna merah, kalian sambungin ke saklar dulu. Oke, ke saklar. Lalu setelah itu yang warna hitam kalian sambungin ke yang warna hitam. Ini kan nyambungnya sama warna biru. Lalu kalian sambungin ke port di Arduino Nano yang tulisannya GND. Kenapa? Karena warna hitam itu melambangkan kutub negatif. Alat yang kalian bikin ini udah jadi. Nah, gimana sih cara kerja untuk alat ini? Nah, di sini. Nah, di sini kan ada sensor. Nah, sensor ini buat mengukur berapa jauh halangan dari sensor sampai suatu objek. Nah, di sini ada LCD yang bakal ngeliatin seberapa jauh objek tersebut. Dan di sini ada saklarnya. Gitu. Oke, langsung kita nyalain aja. Kita pencet saklarnya. Lalu di sini ntar akan terbuka. Oke, kita tungguin. Nah, di sini ada distance atau jarak. Nah, ntar nanti di sini akan ditulis berapa jaraknya dalam bentuk sentimeter. Oke, langsung kita coba aja kali ya. Misalkan ini suatu objek atau tembok yang kalian pengen ukur sampai sejauh mana. Ini temboknya. Lalu aku pengen ukur sampai sini. Tinggal tarik dari sini sampai ke sini. Nah, nanti bakal kelihatan di sini berapa jaraknya. Ya, jaraknya 116 cm. Sampai ke sana. Oke, jadi gitu guys untuk cara kerja dari alat atau meteran otomatis ini. Gimana? Gampang kan dan mudah kan?